Halo semua, pada persoalan kali ini kita diminta membuat program yang dapat melakukan operasi perkalian pada suatu matriks. Contoh, apabila kita menginput dua matriks pertama dengan orde 2 kali 2, 2, 4, 2, 4, lalu matriks kedua dengan orde 2 kali 2, 1, 3, 1, 3, maka output yang dihasilkan adalah perkaliannya dengan hasil 6, 18, 6, 18 dengan orde 2 kali 2. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penjelasan persoalan berikut dapat dikatakan bahwa syarat dua matriks dapat dioperasikan perkalian adalah ketika banyak kolom dari matriks pertama harus sama dengan banyak baris dari matriks kedua, dengan hasil matriks ketiga dengan baris matriks pertama dan kolom dari matriks kedua. Bisa dilihat di sini, apabila matriks pertama memiliki baris n dan kolom n dikalikan dengan matriks kedua dengan baris n kolom t, maka n harus sama dengan n, di mana kolom dari matriks pertama harus sama dengan baris dari matriks kedua. Lalu hasilnya adalah dari kiri ambil kiri, dari kanan ambil kanan, yaitu hasilnya baris dari matriks pertama dan kolom dari matriks kedua. Itu merupakan orde hasil kali dari perkalian matriks ini. Lalu untuk operasi perkaliannya sendiri, apabila banyak kolom dan banyak baris dari kedua matriks sudah sama, dapat dikatakan sebagai berikut. Misalkan, suatu matriks terdiri dari orde 2 kali 2, yaitu memiliki baris 2 dan kolom 2. Dapat dikatakan bahwa kolom dari matriks pertama 2 dan juga baris dari matriks kedua adalah 2. Oleh karena itu, perkalian ini dapat dilakukan. Maka hasil perkaliannya juga adalah 2 kali 2, karena baris dari kolom pertama adalah 2 dan kolom dari matriks kedua adalah 2. Lalu bagaimana cara perkalian di dalamnya? Cara yang harus kita lakukan adalah mengalihkan setiap baris pertama dengan kolom dari matriks kedua, yaitu kita kalikan A matriks pertama, kolom pertama dikalikan dengan J, baris pertama kolom pertama. Lalu B dari kolom kedua, baris pertama dikalikan dengan L, kolom pertama baris kedua. Lalu hasil kali dari mereka dijumlahkan seperti ini. A dikali J dan B dikali L, lalu dijumlah. Lalu dilakukan pada seluruh setiap komponen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah itu kita kalikan A dikalikan dengan K, B dikalikan dengan M, lalu dijumlahkan. Kalau dari atas sudah habis, kita turun ke bawah. C dikalikan dengan J dan D dikalikan dengan L, lalu dijumlah. Lalu berpindah kanan, C dikali dengan K, lalu D kali M, lalu dijumlah. Kira-kira seperti ini. Apabila diterapkan pada contoh tadi, maka didapatkan hasil seperti ini. Kita kalikan 2 dengan 1, lalu ditambahkan 4 kali 1, hasilnya 6. Lalu setelah dari kiri, kita pindah ke kanan, ini tetap di atas. 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 3, hasilnya 18. Lalu apabila atas sudah selesai, kita pindah ke bawah. Apabila kanan telah selesai, kita pindahkan lagi kiri. 2 dikali 1 sama dengan 2, tambah 4 kali 1, hasilnya 6. Lalu setelah kiri, setelah selesai, kita pindahkan ke kanan. 2 dikali 3, 6, ditambah 4 kali 3, 12, hasilnya 18. Maka hasil perkalian yang didapat adalah 6, 18, 6, 18 dengan matriks orde 2 kali 2. Lalu bagaimana ini bisa diterapkan pada C++? Pada persoalan ini dapat diselesaikan dengan looping dan operasi matematika yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini hal yang penting harus kita perhatikan. Jadi saat program kita akan mengkalikan nilai baris pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Setelah dikalikan, nilainya akan disimpan sebagai sum atau hasil dari itu. Lalu looping akan berjalan kembali untuk melihat apakah sudah dikalikan semua atau belum. Seperti ini. Kita kalikan pertama A dikali J. Lalu akan di looping ulang dengan B dikali L. Lalu hasilnya ditambahkan menghasilkan nilai sum atau penjumlahan dari kedua perkalian tersebut. Lalu apabila sum telah memenuhi seluruh perulangan ini, sum akan disimpan sebagai nilai matriks yang baru, di mana di sini akan tersimpan sebagai nilai dari matriks hasil dari perkalian matriks pertama dan matriks kedua tadi. Pada hal ini baris 1 kolom 1. Lalu nilai dari sum yang telah didapatkan tadi dikembalikan lagi menjadi 0 agar dapat dilakukan looping dari awal lagi untuk mendapatkan nilai-nilai dari tiap komponen dalam matriks hasil nanti seperti ini. Apabila penjumlahan telah mencapai baris 1 atau kolom 2 telah berakhir, maka nilainya akan disimpan sebagai matriks baru seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu akan dikembalikan looping kembali dengan nilai sum dikembalikan menjadi 0 agar dapat dilakukan perkalian dan penjumlahan dengan dimulai dari awal lagi. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kembali di program C++. Langsung saja ke programnya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Pertama, kita inisialisasi I, J, K, M, N, P, Q, dan SUM atau hasil penjumlahannya. Saya akan menjelaskannya selama program ini akan berlangsung ke bawah. Pertama, M. Kita input nilai jumlah baris matriks pertama dengan inisialisasi M. Lalu kita input jumlah kolom dari matriks pertama dengan N. Lalu kita input lagi jumlah baris dari matriks kedua dengan nilai P, dan kita input jumlah kolom matriks kedua dengan nilai Q. Lalu kita inisialisasi data tadi sebagai array dengan 2 dimensi atau matriks ya. Matriks 1 nilainya dengan baris M, lalu kolom N, matriks 2 dengan nilai baris P dan kolom Q yang telah kita input tadi, dan matriks 3 merupakan matriks hasil perkalian dari matriks pertama dan matriks kedua, di mana banyak barisnya merupakan banyak baris dari matriks pertama dan banyak kolomnya adalah banyak kolom dari matriks kedua. Lalu langsung saja kepada logaritmanya. Pertama kita lihat dulu apakah kolom dari matriks pertama sama nilainya dengan baris dari matriks kedua. Di sini kita lihat kolom pertama matriks tersebut kita namakan sebagai N, dan baris dari matriks kedua tersebut kita namakan sebagai P. Maka kita gunakan if jika N tidak sama dengan P sebagai syarat, matriks sebagai syarat sebuah matriks dapat dilakukan operasi perkalian. Lalu apabila nilainya tidak sama, maka program akan mengoutput atau mengeluarkan sebuah statement bahwa operasi tidak dapat dilakukan. Lalu else. Else adalah selain daripada ini. Jika memenuhi nilai N sama dengan P, maka akan masuk ke dalam nilai else. Dalam else, kita akan melooping nilai-nilai matriks yang kita ingin input. Pertama, kita looping untuk matriks pertama. Kita looping dari 0 sampai M sesuai dengan banyak jumlah dari baris, lalu kita sama halnya dengan baris, kolom juga diinput nilainya sesuai dengan banyak data yang kita telah masukkan. Setiap data yang dimasukkan akan diinput sebagai nilai dari matriks sesuai dengan baris dan kolom yang telah ditentukan. Sama halnya dengan matriks pertama dilakukan pula pada matriks kedua. Setelah diinput, keduanya dilakukan operasi perkalian. Seperti yang dijelaskan dalam PPT, pertama kita meng-looping nilai dari baris kolom pertama, lalu kita looping nilai dari kolom matriks kedua, lalu kita looping juga di dalamnya nilai yang sama, di mana di sini saya menggunakan P atau bisa juga digunakan sebagai N. Karena P dan N adalah hal yang sama nilainya. Kita looping juga agar semua proses ini dapat dilakukan dari awal sampai akhir. Di dalamnya, seperti yang dijelaskan dalam PPT, kita akan mengalihkan nilai dari nilai matriks dari matriks 1 dikalikan dengan nilai matriks dari matriks 2 sesuai dengan baris dan orde yang telah ditentukan dalam rumus, lalu akan disimpan sebagai sum, lalu di looping kembali untuk mendapatkan nilai baris dan kolom terakhir, lalu disimpan lagi perkaliannya dengan dijumlahkan dengan data awal sebagai sum. Lalu sum yang baru ini setelah dilakukan looping kedua akan dimasukkan datanya atau nilainya sebagai nilai dari matriks perkalian hasil perkalian yang telah dilakukan. Di sini kita gunakan matriks ketiga dengan nilai I dan J. Artinya I adalah dengan banyak baris M dan J artinya dengan banyak kolom Q. Lalu apabila sum telah dimasukkan ke dalam nilai baru tadi, nilai matriks baru, nilai sum akan di-nolkan kembali atau dibuat ulang 0 agar dapat dilakukan looping untuk nilai-nilai berikutnya sampai seluruh kedua matriks telah dikalikan dan dimasukkan nilainya kepada matriks ketiga. Itulah fungsi looping. Lalu setelah seluruh proses telah selesai, kita akan mengoutput hasil perkalian matriks ini seperti mengoutput atau menampilkan matriks yang telah saya jelaskan di salah satu video saya. Kita input nilai matriks ketiga yaitu dengan baris dari M yaitu baris dari matriks pertama dan Q yaitu kolom dari matriks kedua. Hasilnya adalah matriks ketiga. Sebelum melanjutkan pada contoh dari hasil program ini, ada sedikit perubahan di mana saya salah memprogram. Yaitu pertama di sini. Mohon maaf sebelumnya. Di sini apabila suatu matriks tidak dapat dikalikan atau operasi tidak dapat dilakukan, kita akhiri dengan return 0. Artinya program ini telah selesai dan untuk baris-baris di bawahnya tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Lalu yang kedua, di sini saya salah meletakkan harusnya nilai dari matriks ketiga adalah sum. Bukan nilai sum adalah matriks ketiga, karena hal tersebut adalah hasil yang berbeda. Lalu kita lanjutkan pada contoh atau hasil dari program ini. Di sini saya akan mencoba sesuai dengan contoh yang telah dibuat 2, orde 2, orde 2, orde 2. Lalu 2, 4, 2, 4, 1, 3, 1,
3. Bisa dilihat hasil operasi perkalian matriksnya sesuai dengan contoh, yaitu 6, 18, 6, 18. Lalu di sini saya akan mencoba dengan orde yang berbeda. Misalkan kita coba dengan orde 2, 3, lalu di sini 3, 1. Kita input 2, 3, 4, 3, 2, 1. Di sini kita input 4, 3, 3. Lalu hasil dari operasi matriks ini adalah dengan memiliki 2 baris dan 1 kolom, 25 dan 10. Oke, kita lanjutkan untuk program yang tidak dapat dilakukan atau terjadi perbedaan kolom matriks pertama dan baris dari matriks kedua. Kita akan coba di sini, kita coba 2 dan kolomnya kita buat 3. Lalu di sini kita buat 4, lalu di sini 2. Maka operasi tidak dapat dilakukan. Cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.